Nah, berikutnya kita akan melihat adalah terkait dengan kepuasan pelanggan terhadap customer service. Nah, ini dilihat berdasarkan sektor bisnis, di mana ini dibagi berdasarkan Gen Y, yaitu yang berusia dari 19 sampai 33 tahun, dan Gen X yang berusia dari 34 sampai dengan 44 tahun. Nah, indikatornya adalah yang pertama adalah terkait dengan customer service di bagian penerbangan. Nah, di bagian penerbangan itu rata-rata tingkat kepuasan di atas 40%, di mana untuk yang Gen Y-nya 47% dan Gen X-nya 41%. Nah, di sektor otomotif untuk Gen Y-nya di atas 50%, yaitu 51%, dan Gen X-nya juga 51%. Sementara di bidang bank, di sektor bisnis bank, angka kepuasan pelanggan itu baik Gen Y ataupun Gen X itu rendah, berada di kisaran 35 dan 38%. Nah, sementara untuk provider atau kredit, untuk Gen Y-nya sendiri itu rendah, 35%, sementara untuk Gen X-nya di atas 40%, yang ininya 41%. Sementara untuk di perencanaan asuransi, itu untuk Gen Y-nya itu mengalami kepuasan pelanggan di atas 40%, yaitu 47%. Sementara untuk Gen X-nya itu merasa sangat tidak puas, yaitu 35%. Lalu untuk hotel, tingkat kepuasan cukup tinggi, yaitu sama-sama memperoleh nilai 63%. Lalu untuk penyedia asuransi juga di atas 50%. Lalu untuk provider layanan internet. Nah, ini untuk Gen Y-nya sendiri mengalami ketidakpuasan di sebesar 29%, sementara untuk yang Gen X-nya 44%. Lalu untuk firma investasi, untuk Gen Y-nya cukup puas dengan 45%, sementara untuk Gen X-nya sangat tidak puas, yaitu di 29%. Lalu untuk firma pengiriman parcel, ini sama-sama untuk Gen Y-nya memperoleh 43% dan Gen X-nya 54%. Lalu untuk manufaktur PC itu cukup puas, berada di kisaran angka 55 dan 54%. Begitu juga untuk retailer, berada di kisaran 51% dan 54%. Nah, untuk penyedia layanan TV kabel, yaitu untuk Gen Y-nya sendiri 35%, di bawah 40%, dan Gen X-nya malah 32%. Begitu juga untuk penyedia utility, di mana berkisar antara 32 dan 37%. Dan sementara untuk penyedia layanan wireless, untuk Gen Y-nya, yaitu 38%, dan Gen X-nya itu 48%. Ini sumbernya kita ambil dari Forrester tahun 2010. Nah, berikutnya adalah terkait dengan pilihan media komunikasi customer untuk komplain kepada customer service-nya. Yang pertama, kita lihat untuk yang paling sering digunakan yaitu mengenai telepon. Nah, telepon ini sangat paling umum untuk digunakan, yakni sebesar 79% menggunakan telepon. Lalu, tapi yang paling sering digunakan dalam 3 bulan terakhir itu hanya sebesar 44%. Nah, untuk email ini hanya digunakan 3 bulan terakhir 15%, tapi secara keseluruhan dia digunakan 33%. Lalu juga ada web service, ada web chat, ada automated phone system, online phone call, letter send via regular mail, SMS, sosial media or online forum, fax, dan video. Sebenarnya kita ambil dari Avaya Customer Preference Report tahun 2011 dengan jumlah respondennya 5.299. Nah, berikutnya terkait dengan generasi berbeda itu memilih kanal komunikasi yang berbeda pula. Nah, kita bagi dua generasi. Yang pertama itu generasi Gen Y dan yang kedua adalah generasi Gen X. Berdasarkan sumber dari Forrester tahun 2010, dapat diperoleh info untuk generasi Gen Y yang paling banyak digunakan adalah social networking support sebesar 62%. Kemudian ada mobile integration 53%, lalu media rich solution 44%, personal interaction 41%, online search 35%, video support 32%, cloud-based service 21%, outbound communication 21%, non-traditional again 6%, dan we do not do anything differently for this girl, itu juga 6%. Sementara untuk
generasi Gen X yang paling banyak digunakan adalah mobile integration, yaitu 48%, kemudian ada personal interaction 47%, ada media resolution 39%, social networking support 36%, outbound communication 31%, online search 28%, cloud-based service 24%, video support 19%, non-traditional again 15%, dan we do not do anything differently for this girl yaitu 8%.